bicara Yesus yang hakikatnya yang setara dengan Allah itu adalah Roh Kudus, adalah Allah itu yang ada di dalam diri Allah itu. Itulah yang harus dibahas. Ini loh Bang. Nih Yesus ini begini loh. Kristologi atas, kristologi bawah itu apa sih? Kenzo, sorry. Kristologi atas, kristologi bawah itu apa? Kristologi atas bawah itu berbicara, kalau kristologi bawah itu berbicara Yesus itu sebagai utusan. Ya. Ya kan, bahwa bicara dia sebagai manusia. Kristologi atasnya itu berbicara bahwa dia adalah firman. Kita melihat firman itu apa sih? Ya kan, firman itu adalah kan logos Allah itu sendiri. Terminologi dari mana? Dari mana itu Kenzo? Terminologi ya, dari mana? Tanya Erben aja tuh. Kamu tanya Erben aja kalau kamu nggak paham. Bukan, itu Alkitabiah atau bukan? Maksudnya itu Alkitabiah atau bukan? Alkitabiah dong, itu kan mempelajari kebagaimanaan Yesus itu gitu loh. Kan di situ kan ada firman. Firman itu apa? Yesus itu apa? Itu kan yang mempelajari tentang kebagaimanaan apa Yesus kan. Siap. Kenzo gini Kenzo. Ya. Coba gini ya. Di Yohanes 10:29 gitu ya dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku, daripada Yesus. Setara nggak itu? Oke, berarti bicara kristologi bawah dia sebagai utusan. Mana ada orang bicara sebagai utusan dia akan lebih tinggi daripada sang pengutus itu? Kan enggak? Oke. Kan di situ kita ngomongin apa? Dari utusan. Oke, ngomongin Oke, siap. Ngomongin dalam perspektif apa? Kristologi atas, kristologi bawah. Itu. Iya. Itu kita mesti lihat. Bapak lebih besar daripada aku. Sebentar. Sebagai manusia Bapak lebih besar daripada aku, itu setara atau tidak? Sebagai utusan gitu kan gitu. Ya, itu ya, pertanyaan saya setara atau tidak itu? Ya, kamu lihat setaranya mau lihat setara dari mana? Kalau dari sisi manusia saya tanya, kau nanya lagi. Dia atas saya tanya, ketika dari mulut Yesus dikatakan Bapak lebih besar daripada aku, itu setara atau tidak? Simpel kan pertanyaannya? Lebih besar dong. Orang dia bilang Bapak lebih besar kok. Kan gitu. Iya, setara atau tidak? Tidak lah. Kalau di situ tidak setara. Tidak. Kalau Abang lihat dia sebagai utusan kan gitu. Mantap, ya kan? mantap. Mengutus dengan yang diutus. Di 256 kan sudah ada. Walaupun yang dalam rupa Allah tidak kamu memaksa setarahin. Kenapa kamu yang mengotot setarahin? Sedangkan Yesus tidak mengakui dia setara dengan Allah. Yohanes 13:16 ya, kalau nggak salah. Ya, sekarang ayat per ayat kita bahas kamu lebih paham daripada Tuhanmu dia setara ya. Itu kan kita melihat kristologi atasnya. Kalau kristologi bawah jangan setara. Kamu lebih pintar daripada Yesus lah. Harusnya kamu jadi Tuhan deh kan. Anda yang nggak Anda yang nggak memahami kristologi lebih pintar, lebih tahu dari orang-orang hidup sezamannya. Matius 21 ayat 1 perikop itu orang-orang hidup sezaman dia mengakui dia nabi. Oke, orang-orang ahli Taurat menganggap dia menghujat, menganggap dia diri sebagai Allah itu sendiri. Kalau dia tidak setara, yang Tuhan sebenarnya siapa? Bapa apa Yesus? Pertanyaan saya, silakan. Seperti gua tadi bilang nih Bang, kita mesti samakan persepsi dulu. Mau bicara Tuhan ini Tuhan apa? Kalau Anda bilang Yesus Allah bukan Yesus Allah bukan, jangan bilang Tuhan dulu, karena dalam Tuhan kekristenan ini akan berbenturan dengan Tuhan yang Anda maksud. Kamu pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa roh ya. Kalau dalam bahasa manusia ya Tuhan itu yang menciptakan, yang disembah ya. Sekarang Abang paham nggak dalam iman Kristiani, kristologi Tuhan itu gelar penguasaan? Pahamin dulu. Tanya tadi setara apa tidak? Kamu kan udah ngakui tidak setara. Kalau tidak setara. Sebentar. Itu kan kristologi bawah. Oke, enggak. Bentar, kamu dengarkan saya dulu nanti kamu jawab. Oke, tidak setara. Kalau tidak setara, berarti dia ada dua Tuhan kamu ini. Bukan satu Tuhan. Ya. Sedangkan Yesus mengajarkan itu Sema Israel. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Esa. Bukan Tuhan kita itu 2 atau 3 atau 4 atau 5. Bukan. Nah, kalau kamu akui dia tidak setara, berarti dia ada dua entitas. Ada dua pribadi, ada dua Tuhan. Kamu harus terima itu. Jangan kamu bantah. Kalau kamu bantah, Anda kan yang tidak paham. Dia setara, dia adalah sama. Kalau dia tidak sama, berarti itu dua entitas yang berbeda. Berarti kamu ada dua Tuhan. Nanti nyusul lagi satu Roh Kudus, 3 Tuhan. Oke lah. Itu kan pemahaman Anda. Ya bukan pemahaman saya. Ini fakta yang kamu katakan sendiri. Dia tidak setara. Berarti dia, Bapa dengan Yesus itu berbeda. Ya beda dong, jelas. Kalau Allah itu kan roh. Allah itu roh. Tadi Kenzo yang bilang tidak setara. Kamu kan melihat dari substansinya.
Iya kan? Bukan, Kamu ngambil Kenzo dari tadi Anda, hakikatnya. Kenzo yang bilang katanya tidak setara. Kenapa gini? Tadi Sekarang Kenzo yang kan sendiri yang bilang tidak pertanyaannya setara. begini, Nah, kenapa Yesus jadi setara dengan Allah. kenapa jadi pemahaman Kamu kan bangkal gitu? komparasi Nggak, gini, antara saya nggak ngerti kristologi gitu. bawah dengan kristologi Bukan, atas tadi. bukan. Tadi saya sudah bilang, jangan dibenturkan dengan kristologi atas, kristologi bawah. Anda kan hanya mencari-cari gitu loh. Tetapi kenapa Anda nggak bisa memahami kristologi atasnya kalau hakikatnya bahwa dia adalah firman Allah itu sendiri? Kenapa? Karena Anda telah memasukkan pemahaman Kristiani dengan doktrin Anda dan Anda tidak mengakui itu. Bagi kami orang Kristen mengakui. Di Matius Gitu 11 loh. nomor 2 itu setara nggak Yesus dengan Tuhan itu? Di Matius 11 nomor 25 itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Gitu. Bukan. Pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi katanya. Aduh, itu bicara kristologi. Gampang sih bicara kristologi bawah. 11:25. Gini. Itu pernyataan Gampang Yesus aja itu. Yesus. Kenapa Kalau kamu Yesus bahas? lagi ngomong. Betul, setara nggak dia itu? Setara nggak? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Iya itu gampang, Tuhan saya melihatnya itu langit dan- bicara kristologi bawah. Aduh susah amat sih ngeliat. Makanya Berarti kamu nggak usah pakai kitab deh kalau gitu. Semua kebantah semua kitabnya dari yang mana? kitabmu ya. bukan Daniel. Wah, hebat ya. Kamu ini masih hijau Harusnya lah Daniel. Kenzo Daniel, ini- kamu masih hijau lah. Harusnya kamu ini saran jadi saya, Tuhan aja. Saran saya begini Daniel, kamu belajar Quran yang pinter sekali. Biar langsung, kamu nggak usah peduli kitab kamu yang sudah kamu tidak imanin. Tapi kamu jangan mengcounter apa yang kamu nggak pahamin. Kamu belajar aja kitab kamu yang baik-baik. Saran saya seperti itu aja. Oke. Tadi kamu Kamu- mengakui Bapa dan Yesus tidak setara. Oke, berarti itu dua entitas yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah ya free will-nya Yesus dengan free will-nya Bapa itu sama atau dua free will yang berbeda? Silakan. Jadi gini, free will Bapa sama Yesus pasti sama. Tidak mungkin karena apa yang dikatakan Bapa Oke. akan selalu Nah. diikuti. Ya. Oke, saya bantah ya. Saya Ya. bantah. Kalau Silakan. kamu katakan free will Bapa dengan Yesus sama, berarti waktu Yesus minta ikan goreng, itu Bapa yang minta ikan goreng. Itu nggak masuk akal, Tuhan makan ikan goreng. Yang makan ikan goreng itu manusia. Berarti, bentar ya. Yesus manusia bukan Yesus Bang. sebentar, Yesus manusia bukan. Sebentar. Manusia lah. Tahan. Teman-teman tahan dulu, jangan ganggu dulu ya. Saya mau uji nalarnya si Kenzo. Kamu tadi sepakat bilang free will-nya sama. Ketika saya katakan Yesus minta ikan goreng dia lapar, kamu katakan itu tidak sama, Bapak tidak makan ikan goreng. Yesus yang makan ikan goreng. Kenapa kamu nggak konsisten? Kalau kamu katakan sama, seharusnya kamu jawab memang Bapak yang minta ikan goreng. Begitu jawabnya Kenzo. Kamu harus Di jujur. mana ada yang berkata Yesus bahwa Bapak yang minta? Kamu kasih saya dalilnya. Di Lah, kamu yang mana bilang Bapak setara, yang kan, minta? saksi loh, 120 Di orang mana mendengar. Bapak yang minta Oke, silakan ayam goreng? teman-teman beri kesaksian siapa yang tadi yang bilang setara free will Bapak dengan Yesus sama. Kamu yang bilang. Kenjo, Bukan. Kenjo. Keinginan Bapak. Kamu tadi pertanyaannya apa? Kamu ulangin dulu. Kamu jangan dengan premis Sekali kamu lagi, mau oke, membenturkan dengarkan. gitu loh. Kamu dengarkan biar nggak gagal paham ya. Keinginan dan free will Yesus dan keinginan free will Bapa apakah sama atau tidak? Jawab. Sama, tidak akan pernah melanggar. Oke, saya Sudah, bantah. itu aja. Kamu katakan sama waktu Yesus ketakutan, apakah itu Bapa yang ketakutan? Itu manusianya Yesus. Berarti kamu nggak konsisten. Tadi kamu bilang Kok nggak sama, konsisten? sekarang kamu ngeles. Iya, tidak Itu konsisten. Kok namanya nggak ngeles. konsisten ya? Wajar aja manusiawi dong. Apa yang nggak konsisten? Itu kan manusianya Yesus, nggak konsisten di mana? Bukan Allah yang takut, manusia dalam substansinya Yesus yang takut. Gimana sih Anda mengkomparasikan antara manusia dengan Allah itunya sendiri? Nggak bisa begitu dong. Dengarkan. Nggak bisa begitu cara begitu. Allah bukanlah manusia, Kenzo. Tidak sama. Jadi kamu harus jujur dan konsisten. Dalam konteks ketakutan kamu bilang nggak sama. Dalam konteks lapar kamu bilang nggak sama. Tapi setelah ditanya sama apa enggak, sama. Di mana letak samanya? Pemikiran kalau gitu? Yesus sama Di mana pemikiran letak Bapa. samanya? Pertanyaan saya. Silakan jawab. Gini. Pemikiran Yesus sama pemikiran Bapa pasti tidak akan bertentangan, tidak akan melanggar. Satu, kau catat nih ya, tidak akan melanggar dosa ataupun norma-norma yang tidak
kudus. Yesus itu kudus, Bapa itu kudus, pasti sama. Tidak akan malah, tidak akan berbeda. Nah, saya tanya, Kalau Anda melihat dari sisi manusianya, Paham Anda nggak mau komparasi pertanyaannya? dengan Allah, ya gimana sih? Nalala Anda kan nggak jalan berarti. Masa Allah sama sekarang yang Yesus sudah inkarnasi dalam manusia, kamu mau komparasi, mau kamu tidak samain. ada di dalam Berarti diri Allah Yesus. Apakah Yesus bisa merasakan ketakutan di saat Roh Bapa tidak ada di dalam diri Yesus? Apakah Yesus bisa merasakan ketakutan? Iya, di situ kan udah tertulis ada. Apalagi yang dari sisi kemanusiaannya, Apa? kenapa Anda tidak bisa memahami itu? Manusianya, di saat Kira-kira Roh Bapa kalau dari diri Yesus, manusianya lapar, manusianya haus, wajar Jawab apa dulu itu. kagak? Itu yang perlu kamu pahamin. Jawab Dia dulu kan tuh di- manusia. Dia bukannya dari diri kayak Yesus. malaikat begitu. Yesus kan manusia. oke Kenzo, kamu dengerin ya. Kamu dengerin Di pertanyaan saat saya berikutnya. lepas dari diri Yesus, Sebentar, apakah sebentar. Yesus bisa merasakan takut? Oke, pertanyaan saya Kenzo ya. Bagaimana cara kamu membedakan kapan Yesus jadi Tuhan, kapan dia jadi manusia? Silakan. Apakah waktu dia beol, buang air kecil, itu dia masih Tuhan atau sudah jadi manusia? Silakan. Di sini kan yang saya udah bilang, Anda tidak mau memahami Enggak, saya kalimat. tanya bagaimana Gini, cara gini, kamu gini, membedakannya. gini. Kalau kamu Sekarang katakan Anda hanya gini lah, kemanusiaan, lalu diskusi. kamu membedakannya. Jangan ketika debat dia jadi kusir. Tuhan, dengan Jadi ketika jangan dia debat jadi manusia, kusir dengan bagaimana cara pertanyaan. membedakannya? Gini, Enggak, gini, saya gini, tanya, bro. coba jawab. Gimana cara kamu membedakannya ya? Karena secara nalar yang benar berpikir ya, sesuatu kalau sudah berubah maka dia substansinya berubah. Contohnya es ya. Es itu kalau sudah cair bukan es lagi namanya, itu air Kenzo. Sekarang Kalau sudah sekarang itu Anda namanya tahu gas. substansinya Yesus Ya, apa? jadi substansinya. Bicara substansi sekarang kamu mau Oke. bicara substansinya Oke, Yesus kamu apa? dengar, saya jawab secara substansi ya. Saya sama Iya, jawab Kang Chan substansinya apa, ini Yesus? sama-sama manusia. Dengar, tahan. Saya sama Kang Chan secara substansi sama-sama manusia, satu hakikat. Dengar ya. Tetapi, bentar, dengar. Tapi secara kuasa, secara free will kami berbeda. Nah, berarti kalau kamu membawa masalah substansi antara Yesus dengan Bapa, berarti itu dia dua Tuhan, bukan satu Tuhan. Kenapa? Satu substansi tidak menjamin satu free will, satu kuasa. Saya dengan Kang Chan satu substansi, sama-sama manusia. Tetapi kuasa dan free will kehendak kami berbeda. Tidak berarti ketika saya mau makan, Kang Chan juga mau makan. Jadi itu klaim-klaim kamu itu tidak membuktikan bahwa itu satu Tuhan. Itu membuktikan bahwa kamu itu ada tiga Tuhan atau dua Tuhan. Kan dan kamu harus sepakat, harus konsisten itu. Nggak bisa ketika kamu terdesak kamu bilang itu tiga. Ketika kamu terdesak lagi kamu bilang itu satu. Jadi kamu ini nggak konsisten. Jangan suka Iya, framing lah, Anda yang nggak paham aja perkataan saya. Jadi begini, punya sekarang nggak bicara konsisten, free will aja, Anda keluarkan tidak aja. memahami apa itu free will. Apakah free will kamu sama free will kamu berbeda? Ya kan? Free will itu apa? Kamu nggak bisa membedakan free will Kang Chan sama free will kamu. Ya, apa makna free will? Coba jelaskan. Iya. Free will itu adalah Tuhan mengasih pilihan, maksudnya, ya kan? Ini saya jelaskan apa free will. Iya, free will itu kan berbicara. Tentang free will. Kita punya Dengar. Makna free will itu adalah satu kehendak bebas yang tidak bisa diintervensi oleh kehendak Allah. yang lain. Itu free will. Betul. Jadi gini, kalau kamu mau komparasi free will-nya Kang Chan sama free will kamu, gimana kamu mau komparasi, kan lucu gitu. Aduh, Teman saya lang, tidak saya mahal. lucu aja kalau kita komparasi free will-nya sama free Saya mau will-nya. makan. Kalau saya bilang mau makan, Masing-masing. terus Bang Al bilang Bang Al nggak mau makan, nah kita lihat dari permukaan bahwa itu keinginannya beda. Bukan. Kalau Yesus Free will mengatakan itu kan bahwa- kita paham free will itu kita paham Bukan. itu hendak bebas. Dari kan dari mana bisa melihat? Itu dari Jadi situ. gini, biar saya kasih tahu nih. Bukannya kehendak bebas saya kamu benturkan dengan kehendak bebasnya siapa, si Kang Chan. Ya nggak bisa begitu. Kehendak bebas itu kan tidak ada yang mau intervensi. Hanya kamu Kita kalau- pahamin dulu itu. Kalau nggak Bukannya kita paham, pahamin dengarkan, kehendak dengarkan, bebas. coba. Kehendak Dengarkan, ya. bebasnya Kang Bukan Chan sama saya membenturkan. berbeda, kan nggak begitu. Bukan seperti itu. Aduh capek. Enggak dengarkan ya. Kita bicara free will Yesus dengan free will Bapa tadi kan. Maka saya berikan analogi free will saya dengan free will Kang Chan. Saya sama Kang Chan ini satu hakikat, sama-sama manusia. Tetapi free will kami berbeda. Begitu juga dengan Yesus dengan Bapa tadi kamu katakan satu hakikat. Maka free will Yesus dengan Bapa juga berbeda. Artinya ada dua pribadi, ada dua Tuhan.
Begitu Kenzo. Jangan kamu nggak konsisten ketika udah terjebak kamu katakan mereka satu Tuhan. Tapi ketika dia terjebak, kamu terjebak lagi dibantah, kamu katakan dia kamu kan melihat kebagaimanaan, keapaan antara kita substansinya nggak sama bertanya hakikatnya. Kamu harus kita pisahin. bertanya siapa yang Tuhan, siapa yang Tuhan, bukan bagaimana Tuhan. Kamu Iya, kalau pertanyaannya Anda paham bertanya nggak? sama saya siapa Tuhan, saya bilang Yesus Tuhan. Nah, kamu mau lihat Yesus Tuhan sebagai Tuhan apa? Itu kan yang nggak kamu pahami dalam iman Kristiani, kristologinya Kristen. Aduh, capek. Saya kan udah bilang samakan persepsi dulu supaya nggak terjadi debat kusir. Dengarlah wahai Israel, kamu harus menyembah satu-satunya Allah Tuhan kita. Bukan menyembah aku Tuhan kita kata Yesus, tetapi menyembah Allah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan. Bagaimana mungkin kamu katakan Yesus yang jadi Tuhan? Apalagi Ya, lihat dong, Yesus sebelum dia inkarnasi menjadi manusia, dia siapa? Kamu mau lihat dari sisi mananya? Namanya cocok logi. Kitab Taurat Loh, itu kok cocok tidak berbicara logi? tentang Yesus. Enak aja cocok logi, framing aja cocok logi. Ya kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Yesaya 43 ayat 11 juru selamat. Lukas 2:11 Di juru Lukas selamat. 2:22 itu berapa Tuhan di situ, Kenjo? Kamu harus bedakan dulu maknanya Tuhan. Apalagi yang mau dibedakan? Tuhan, ya Allah. Coba jawab dulu itu berapa Tuhan di situ Lukas 2 nomor 22 itu. Itu pengertiannya Lukas 2 itu telah lahir bagimu, ya kan? Yesus. 22 buka itu nomor 11 Tuhan, juru selamat di kota Daud. Nah, tinggal dicari apa sih maknanya Tuhan dalam sini kalimatnya. Juru selamat itu apa? Juru selamat itu adalah Allah itu sendiri yang menyelamatkan manusia. Berarti Yesus itu Tuhan. Nomor 22-nya kau baca dulu. Di situ di dua-duanya dibaca dulu. Tuhan yang baru lahir itu diserahkan kepada Tuhan. Kamu nggak paham, makanya tanya sama yang paham. Kok Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Kan kamu begitu, kamu kan nggak ngerti pemaknaannya. Di situ tertulis begitu. Serahkan pada Tuhan. Nah, kau harus tahu dulu itu kan pada saat pentahiran bahwa Yesus waktu itu pentahiran gitu loh. Ya kan? Intinya disebut Tuhan di situ telah lahir Tuhan. Aduh. Waktu itu dikasih Kita kebaikan bicara soal Yesus. Allah. Jadi kita kalau mau diskusi pakai ayat-ayat yang jelas-jelas saja. Sekarang gini Bang Al ya. Abang kalau kami bawa ayat, abang selalu bilang ayat yang saya bawa nggak jelas. Tetapi abang sendiri ngambil dari ayat kami, kan lucu begitu. Mana dari tadi kau nggak bawa ayat kok? Yang mana? Kamu membawa Dari ayat. mana saya nggak bawa ayat selama saya diskusi? Jelas Saya gitu bawa, loh. Ada kamu bawa menyatakan- Filipi 2, Ya, ada kamu bawa ayat. Filipi 2, bawa Yohanes 1. Nah, Kok Anda bilang di saya nggak bawa ayat? Bingung saya. Anda punya asumsi pandangan teologis dari ayat suci kami, dari ayat kitab kami. Sekarang saya ambil ayat kitab kami, saya punya sama asumsi. pandangan teologi juga. Jelas Kan kita kok. berbeda pandangan teologi. Kamu bukan iman saya. Tapi Anda membenarkan iman apa? Menganggap pandangan kesetaraan teologis atau yang menganggap bukan iman ketidaksetaraan, Anda, Kenzo? gitu loh. Hah? Tadi itu Filipi tadi itu menganggap kesetaraan atau menganggap ketidaksetaraan? Walaupun yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, makanya tadi pertanyaan itu setara gak sama Allah? Nah itu Ya, saya dia. jawab dengan ayat menganggap itu. kesetaraan. Pertanyaan saya, Filipi 2 itu menganggap kesetaraan atau tidak menganggap kesetaraan? Itu kan udah jelas. Masa kamu nggak bisa baca? Walaupun yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Aduh, kalau tidak menganggap berarti kesetaraan tidak setara, berarti kan? artinya apa? Nggak setara kan? Ya, artinya Karena tidak dia setara. sudah mengosongkan diri. Dia tidak menganggap setara dengan Allah itu. Gimana caranya setara? Tidak menganggap kesetaraan. Artinya berarti dia nggak setara kan sama Allah kan? Statementnya itu tidak menganggap kesetaraan. Apa yang anda apa dari situ? Apa pusing dari situ? Coba. Artinya Yang walaupun dia dalam hakikat yang sama, Gini Kang Chan loh, dengan Bang Ali. walaupun yang dalam Ya, walaupun rupa gini, Allah. yang Aduh,
gitu aja pahamnya susah ya. Emang kalau makanya sih Bang, saya Yang ajarin walaupun abang supaya dalam pintar hakikat dan gini, sebentar, Bang. Kenzo, gini. Gini Bang, Gini. saya ajarin Coba abang gini. Kenzo, dengerin. Kalau abang mau Sebentar. pintar, Saya kasih ini ya. abang doktrin abang hilangin dulu, jangan dibenturin sama doktrin Kristen. Masing-masing udah Oke, punya siap, ajaran bagus. gitu. Bagus. Saya hilangkan ya. Saya hilangkan seperti doktrinnya itu. sekarang. Oke ya. Tetapi Kita kalau baca Anda mau secara mengerti- literal ya. Kita baca secara literal. Siap. Kita baca secara literal ya. Siap. Sekarang saya Yang tanya, abang walaupun Muslim dalam bukan sih? Abang Muslim bukan? Dengar, nanti dulu sebentar. Nah, pertanyaan saya, abang Sebentar. Muslim bukan? Gini, ya. Walaupun Nggak, jawab dengar aja ini dulu. dulu kita Muslim. Jawab Muslim, aja dengar ya. dulu. Abang Muslim Ya, atau bukan? Muslim. Kayak Ya, sudah. ya Muslim barusan dijawab, saya 3 kali jawab. Ya, Dengerin sudah, ya, dengerin. lanjut. Yang dengerin. Walaupun dalam hakikat yang sama, Kang Chan dan Bang Al tidak menganggap kesetaraannya Kang Chan dan Bang Al. Pertanyaannya, saya sedang memberikan statement kesetaraan atau saya sedang memberikan statement ketidaksetaraan? Sudah jelas walaupun yang dalam rupa Allah tidak dia Literal tidak nih. menganggap kesetaraan dengan dia di bawah bumi ini, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Kok gitu aja susah sih dipahami Bang Kangcan? Walaupun Iya, yang dalam memang. rupa Allah, Kenapa dia itu ini dijadikan walaupun- dalil kesetaraan? Gini, diam. Saya jelasin dah, jangan sampai saya jelasin kedua kali ya. Walaupun yang dalam rupa Allah, walaupun dalam rupa ini dia Allah gitu loh, yang dalam rupa Allah gitu loh. Tetapi tidak menganggap kesetaraan. Dia nggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu gitu loh. Walaupun yang dalam rupa Allah, tapi Iya. telah Mana mengosongkan diri Yesus ada dan rupa Allah? mengambil Coba rupa jelaskan. manusia. Di mana dalilnya Yesus Aduh. punya rupa Allah? Jadi kata walaupun itu otomatis langsung membalikan ketidaksetaraan jadi setara gitu. Begitu maksudnya. Ya, Anda Kata pikir walaupun sendiri, itu langsung saya membalikan udah gitu, jadi jelasin, setara saya udah gitu. jelasin capek apa gitu masih nggak ngerti juga ya susah. Nah Sampai ini saya jelasin, makanya ketika dikatakan dengerin dalil yang dibawakan Kenzo malah dia menganggap ketidaksetaraan, ya itu yang dianggap. Lah, Yesus itu gini, kalau di dalam kalau Paulus dia menganggap bahwa Yesus itu tidak setara, kata Paulus di dalam Roma mengenal hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kata Paulus saja tidak, yang menulis Filipi ini Paulus. Ya, Paulus saja menganggap ketidaksetaraan. Yang ya begitu, tidak menganggap kesetaraan. Di teksnya bilang begitu tanpa ada ya artinya tidak setara. Ya, tidak setara. Menganggap tidak setara. Iya gini, Emang tidak Paulus setara. mengatakan di dalam Roma memang tidak setara. Nah pertanyaan Nah, yang bilang setara di siapa? mana dalil kesetaraan Yesus dengan Allah? Ya kalau Anda mau bilang Yesus setara dengan Allah ya, sekarang saya saya tanya- bawa ke saya tanya Kristologi ke Anda. atas kan gitu. Saya tanya gini, saya ulang pertanyaan saya Bang Al yang tadi awal. Kenzo, apakah Yesus dengan Allah itu setara? Mau dilihat dari sisi mana? Saya bertanya dulu. Anda mau lihat di bawah atau di atas? Oke, saya minta dari sisi atas tuh yang menganggap kesetaraan. setara. Coba. Setara. Dari mana kesetaraannya? Ya. Iya. Dari Dia mana? firman. Di mana Dia firman, dalilnya dia Allah kesetaraan? itu Coba, sendiri. Ya tunjukkan. setara dia. Karena dia firman, karena dia Allah, ya setara. Udah. Oke, siap. Karena ketika firman menjadi manusia, Ya. apakah dan Bapa tidak menjadi manusia, apakah dia setara atau tidak? Nggak setara. Kalau udah jadi manusia. Nah, udah jawaban saya itu. Oke, Filipi jadi 2:5 setaranya di mana? Ada kok. Dia setaranya di mana? Kan saya udah Setaranya di bilang mana? dia kristologi atasnya dia adalah firman, sang firman itu sendiri. Ya setara lah Ya, firman. coba dalili kristologi atas itu. Coba. Ya siap. Sekarang dalili kristologi atas Anda itu. Di mana kita bisa menemukan bahwa Yesus dalam konsep apapun setara dengan Bapa? Pada mulanya adalah firman. Firman Gimana itu coba dalilnya? bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Selesai sudah, apa yang mau dibahas? Nggak mau disangkal ketika- ayat itu. oke, siap. Apa mau dicari kelemahannya gitu loh. Siap. Ini siapa? Sebentar. Setara Ya, nggak? Orang firman dia itu Allah juga. Setara apakah enggak? Iya. Jawabannya. Firman itu ada enggak disebut Ya, Yesus? sebentar. Udah itu aja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Siap. Yesus. Udah gitu Siap. aja. Di mana disebut Yesus firman itu? Di mana? Siap. Itu ayat 14 yang firman itu Di mana telah itu menjadi Yesus? Di mana manusia. Jangan disangka lagi, udah. Manusia, Aduh, Itu kita nggak pernah, kita nggak debatkan Baca di masalah Mazmur firman 33. itu, Enzo. Ketika Yang kita kita nemu tanya di kuasa situ dan manusia berasal dari free will-nya, firman. apakah sama atau tidak? Free will-nya kalau menurut saya pastinya sama.
Karena Yesus sama Bapa tidak pernah melanggar. Yesus dan Bapa sejalan. Oke. Kamu pegang kata-kata Oke, kamu dan sejalan jujur serta sepikiran. konsisten. Oke, tahan dulu ya, Ya. tahan. Oke, sama kata kamu ya. Tetapi kenapa Yesus dia nggak tahu kapan buah ara, ya? Dan kenapa dia kalau mau menghidupkan Lazarus minta dulu ke Bapa? Itu nunjukkan dia nggak setara, nggak sama. Ini yang Anda nggak mengerti. Ada. Bukan Anda yang tidak konsisten. Saya tidak setara, katakan tidak setara. Kalau tidak sama free will-nya, katakan tidak sama. Buktinya apa? Yesus di Taman Getsemani berdoa, dia minta cawan itu berlalu. Ya, sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendakku, kata Yesus. Itu menunjuknya free will dia dengan free will Bapa tidak sama. Bagaimana mungkin kamu Itu katakan Yesus sama? mengajarkan kita tentang ketaatan. Kalaulah boleh cawan ini berlalu ada ayatnya di dengerin Taman dulu. Getsemani. Kalaulah boleh cawan ini Dia sedang berlalu. ketakutan, bro. Kan saya bilang dari sisi manusia kalau takut itu udah manusiawi, tetapi dia tidak berlawanan dengan kehendak Bapaknya. Bukan kehendakku lah yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi Anda jangan membenturkan antara free will, antara Kamu tidak jujur ya. Kamu katakan saja free will Yesus dengan Bapa itu tidak sama ya. di mana ayatnya Anda bisa mengklaim Oke, bahwa saya baca ya. Kamu dengar sekali lagi ya. Iya. Wahai Bapa, seandainya cawan ini dapat berlalu dari hadapanku sesuai dengan yang Engkau kehendaki, bukan yang aku kehendaki. Itu menunjukkan free will Yesus dengan Bapa tidak sama. Kemudian di ayat lain Yesus katakan sesungguhnya yang mengutus itu lebih Oke. tidak lebih besar dari yang diutus. Sekarang gini, Yesus mau keinginannya, kalaulah boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus juga mau juga kehendak Bapa itu terjadi juga. Dia juga mau kalau bolehlah cawan ini berlalu. Tetapi kan sama-sama. Bapa nggak terjadi, dia juga Yesus juga sama. Kalaupun boleh terjadi atas kehendakmu, sama-sama juga, sama kan? Yesus juga nggak menolak gitu. Anda cuma hanya kamu di mengkomparasi sekolah apa sebelah. enggak sih? Kamu hanya berdoa seperti itu mengkomparasi kepada Bapa, ya, kalau karena nggak boleh tidak cawan punya ini kuasa berlalu, untuk melakukan tetapi itu. Anda tidak Bukan, mengkomparasi. karena kamu sekolah. Gini. Anda hanya kamu dengar mengkomparasi ya. sebelah. Sebentar. Tapi kamu tidak mengkomparasi Kamu ini kalau nggak boleh semangat cawan ini menyanggah, berlalu, tetapi nggak bukan ada kehendakku, nalarnya. tapi Kamu dengarkan kehendakmu lah yang baik-baik terjadi. ya. Yesus berkata Apakah seperti itu kehendak yang karena terjadi dia tahu Yesus yang terjadi? berkuasa bukan Yesus. Yang Dengerin dulu berkuasa itu Bapa. Bang Al. Ya, makanya dia Apakah berkata seperti kehendak itu. Yesus? Kalau yang berkuasa itu Yesus, dia nggak perlu Ay, ngomong capek. begitu. Dengar-dengar Kalau Yesus Anda yang kan berkuasa, membawa dia nggak free perlu will. membangkitkan Lazarus. Gini. Kamu dengar dulu. Pak Dance, tolong di mute dulu Pak Dance. Dia nggak mau dengar ini. Di mute dulu tolong. Biar ngomongnya gantian. Kalau nggak gantian kamu nggak dapat poin nanti. Oke. Tadi kamu sudah ngaku ya keinginan Bapa dan Jadi Yesus kamu, setara. saya kata punya kamu. guru, Ya, ya. kamu dengar Kenzo. dulu. Tolong di mute, tolong di mute. Ya, saya bantah nih ya. Kamu bilang tadi Bapa dan Yesus itu setara free will-nya. Saya bantah, saya katakan waktu di Taman Getsemani membuktikan bahwa Yesus dengan Bapa keinginan dan free will-nya berbeda. Bapa ingin itu terjadi, Yesus tidak ingin itu terjadi, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan yang mengutus lebih besar dari yang diutus, ya. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksetaraan. Nah, sekarang kamu katakan, kamu ngeles, kamu bilang itu dia sedang mengajarkan. Itu tidak berbicara sedang mengajarkan. Itu fakta bahwa dia itu tidak lebih besar dari Bapaknya. Kalau dia sama-sama setara, dia tidak mungkin waktu menghidupkan Lazarus, dia minta dulu izin sama Bapa. Dia minta izin, dia berdoa kepada Bapa. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya kuasa. Kuasa itu datang dari Bapa. Itu menunjukkan ketidaksetaraan. Ya, itu bukti kedua. Bukti ketiga, ketika dia diuji oleh iblis, Yesus katakan, "Nyala kau iblis. Sesungguhnya ada tertulis bahwa engkau harus menyembah satu-satunya Allah Tuhanmu, bukan menyembah aku," kata Yesus. Jadi dalam segala hal itu menunjukkan ketidaksetaraan, ketidaksamaan free will. Maka ada dua entitas, ada Bapa, ada Yesus yang berbeda. Makanya ditanya, yang Tuhan sebenarnya siapa? Yesus atau Bapa? Nah, kamu muter-muter kayak orang dalam lingkaran. Udah Nggak belum? bisa menjelaskan. Sudah belum? Saya jelasin nih. Jangan kepanjangan, nanti lupa saya. Ya, oke, gantian ya, mute kamu. Jadi gini, inilah Anda tuh curangnya seperti ini. Saya bilang curang kenapa? Ya kan?
Anda mengatakan bahwa free will, saya bertanya free will Yesus sama Bapa sama, saya jawab tidak. Maksudnya sama. Nah, Anda mengambil yang tidak sama nih. Yang tidak sama misalnya dengan Anda mengatakan bahwa kalaulah Yesus kepengen nih, kalaulah boleh cawan ini berlalu. Ya kan, Yesus maunya begini kan. Kalaulah boleh cawanku ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Apakah Yesus juga mengingkari bahwa kalau ini udah terjadi dia akan apa? Yes, berarti free will-nya dia juga sama gitu loh. Free will-nya dia sama. Kalau itu pun terjadi tidak apa-apa, berarti sama free will-nya dia juga nggak menolak gitu. Ya kan, antara kalau boleh punya Bapa terjadi, punya Yesus terjadi juga nggak apa-apa. Nggak ada pertentangan free will-nya di sini. Ya kan, ini kan minta. Kalau minta itu, apakah itu bertentangan? Namanya orang minta kok, bukan berarti bertentangan. Di sini Anda ini nggak fair dalam di sini. Anda untuk mengambil di sini berlawanan, tapi Anda bedakan dulu. Yang terjadinya kamu nggak itu sama, free will ya sama. Orang minta kok, namanya minta. Kalau boleh lah cawan ini berlalu. Ya kan, bukan berarti di sana juga nggak seperti ini. Tidak, kehendak mula yang terjadi. Yesus kehendaknya itu terjadi, Yesus ikut, nggak berlawanan. Kan gitu. Tapi tadi Anda bilang lagi nih, yang apa tuh? Kepanjangan saya lupa jadinya. Apa sih tadi itu? Jadi harus kalau kamu mau membandingkan, kamu harus benar-benar teliti gitu loh, ya kan? Jangan ini apalagi bukan iman kamu. Saya sih saranin seperti itu ya Bang Al ya. Seperti saya juga nih kurang pinter dalam misalnya apa kitab suci Anda. Kalau saya baiknya saya bertanya loh. Oke, Kenzo, kamu nggak usah nyerang pribadi. Kita nggak diskusi soal pribadi ya. Itu saya nggak nyerang pribadi. Saya nyerang pribadi Sekarang apa? gini, Kenzo, Saya hanya memberitahu kamu ini Anda. nggak malu ya. Udah Saya ratusan tidak mata menyerang yang melihat, pribadi. ya. Saya nyerang pribadinya di mana? Oke, saya tanggapi pernyataan kamu. Saya nyerang tanggapi ya. pribadi Kamu di mana? katakan tadi setara. Kalau setara, kenapa Yesus harus minta izin membangkitkan Lazarus? Kalau saya punya kuasa, Lazarus ya. Enak Enggak, nih. bentar, kamu dengar dulu ya. Ini ya. Saya, kalau Kang Chan punya sesuatu, misalnya dia punya kuasa, dan saya ingin mengambil kuasa itu dari Kang Chan, saya minta izin dulu sama dia. Itu bukti bahwa yang punya kuasa Kang Chan. Kalau saya yang punya kuasa itu adalah saya, untuk apa saya minta izin sama Kang Chan? Pak, kamu pakai logika nalar kamu, ya. Ya, Kalau saya pakai. supaya, bentar. Oke. Kalau ingin Yesus itu musibahnya itu berlalu dari hadapan dia, disingkirkan, ngapain dia minta ke Bapa? Logikanya kan begitu. Tahu dia punya kuasa juga. Nah, kalau dia minta izin sama Bapa, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Bapa. Itu faktanya, dan dibantah lagi dengan ayat bahwa sesungguhnya Bapa lebih besar dari aku. Jadi kamu itu cukup. Kamu sendiri kan Saya nggak mau mau bahas kamu. Lazarus nih. Saya mau bahas Lazarus nih. Diam dulu. Udah jangan kepanjangan. Tadi karena itu saya lupa. Gini, Anda mengambil Lazarus yang waktu mau dibangkitkan dia minta ke Bapak. Bagaimana dengan seorang anak perempuan yang kecil tanpa minta Bapak, dia bilang, Talita kum, bangunlah. Nggak minta izin sama Bapak. Kamu mau bilang apa kalau di sini? Kamu membawa Lazarus, dia meminta kepada Bapak. Bagaimana dengan yang anak kecil yang meninggal, seorang wanita tanpa dia minta sama Bapak? Kamu mau komparasi, mau banding seperti apa? Buka ayatnya ya. Kamu jangan lari ya. Oke, Kang Chan minta tolong Kang Chan dibukakan ayat itu. Itu surat berapa yang kamu baca? Jangan Gampang. kamu. Ya gampang karena sebelumnya kekuasaan dari Bapa itu sudah diberikan kepada Yesus. Sudah aku diberikan kuasa oleh Bapa. Jadi setiap Yesus tidak perlu dia bilang bahwa ini harus ke Bapa, kan begitu. Karena dalil awalnya itu kekuasaan Yesus atau kuasa Yesus itu diberikan oleh Bapa. Pemberi dan yang diberi itu dua pihak yang berbeda, tidak setara. Jadi gini, Bang Kang Chan. Nah, jadi gini, dengerin. Ada perkataan Yesus begini nih. Dikalibrasi oleh Lazarus. Jadi Lazarus itu, dengerin, Lazarus itu ketika Bapak membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa ke Bapak. Faktanya itu. Nah, tapi itu tidak bisa, Talita itu tidak bisa membantah premis Bang Al. Premis Bang Al adalah jika Yesus itu yang mempunyai kuasa yang sebenarnya, dia tidak akan minta izin. Itu dia poinnya. Ya kalau dia pada satu titik, katakan Anda memahami talitakum ya, walaupun tidak bisa bantah. Satu titik dia tidak mengucapkan itu, bahwa pakem yang ada adalah Yesus itu sudah dapat kuasa dari Bapa itu. Jadi ada semangat bawa Lazarus dan lain buat talitakum.
Jadi makin ngawur. Jadi Gini, saya gini. Kenzo, coba gini, tunjukkan deh. Gini, saya yang kristologi atas itu. Tunjukkan coba di mana dalilnya kalau Yesus itu setara dengan Bapa gitu. Jangan bawa Filipi. Filipi itu redaksinya terpisah. Yang secara eksplisit gitu. Yang secara eksplisit orang bisa nalar secara langsung bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Di mana sih Tadi saya dalilnya? udah Coba. bilang Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama siap. dengan Allah Siap. dan firman itu adalah Siap. Allah. Siap. Itu apakah kamu mau nganggap Mantap. tidak Gini. setara antara Allah dan firman gitu? Aduh, Siap. firman itu Boleh Allah, nggak Allah gini? itu Siap. firman. Santai, santai, gitu. santai. Itu kan Iya. begitu. Santai, santai, Kok santai, santai. balik lagi sih namanya. Iya, santai. Gitu ya. Santai. Ya santai ya. Gini. Karena bersama-sama dia setarakan begitu premisnya. Apakah benar seperti itu? Contoh, pada mulanya kurir itu bersama-sama dengan bos. Begitu. Dan si bos itu adalah kurir gitu. Jadi si bosnya sering jadi kurir gitu. Apakah arti si bos, apakah benar apakah si bos dan kurir itu dia setara? Karena bersama-sama. Udah, kamu jangan kasih analogi yang ngaco dah, yang ngaco belok udah, jangan dah udah. Kamu pahamin aja arti Loh. itu. Jangan kamu kasih Ada analogi. kurir, ada bos, dengerin. Ada firman, ada Allah, dengerin santai. Pada mulanya adalah firman, sampai situ dulu. Pada mulanya ada kurir kan begitu. Nah, kurir itu bersama-sama dengan Allah. Kurir itu bersama-sama dengan Allah, betul kan? Nah, ketika kurir bersama-sama dengan kurir bersama-sama dengan bos. Pertanyaan saya, apakah si kurir itu langsung dipahami bahwa kurir itu setara dengan bos ketika bersama-sama itu? Buset. Jadi kalau kamu mau nganggap kurir, Bukan saya buset, kasih analogi jawab. lagi nih. Saya kasih analogi lagi nih. Anda main analogi, saya main analogi nih. Pada mulanya adalah botol. Bukan Botol dari Yohanes bersama 1 itu botol. di mana dalilnya Gini, Tuhan gini, setara pada dengan Yesus. mulanya Gini, adalah botol. dalilnya di mana Botol Yesus itu setara dengan bersama-sama Allah. dengan botol. Dan botol itu adalah botol. Emang jadi apa? Jadi gelas. Botol ya botol. Film Lah, itu. Kamu Ya menganalogi. memang botol. Di sana dikatakan Anda ada berapa diksi di situ? Botol kan? Hanya ada satu diksi botol doang. Botol bersama dengan botol. Sedangkan di Yohanes 1 itu dia ada dua diksi. NRK ada dua NRK and hologos, kai hologos proton teon. Ada logos, ada teon, ada firman, ada Allah. Ada dua diksi. Analogi Anda itu yang salah. Anda cuma pada mulanya bersama botol, botol bersama dengan botol. Apa analogi apa? Saya ulang ya. Pada mulanya ada kurir. Kurir itu bersama-sama dengan bos. Nah, ketika kurir bersama-sama dengan bos, apakah langsung kita terjemahkan bahwa kurir itu setara dengan bos? Itu analogi kamu beda dengan analogi pada mulanya adalah firman. Jangan kamu bawa analogi kamu seperti itu. Tambahin Kancan. Ya dong. Kata saya ya. Jangan kamu Ini mencari-cari. perjanjian lama Kenzo. Enggak, jangan kamu mencari kesalahan. Perjanjian lama. Atau kamu mau membuktikan kalau Bukan Anda mencari mengimani tidak apa-apa, tapi ya beda dengan iman Bukan kamu. masalah mengimani. Ini dalil Kristol. Iya. Kamu yang nggak bisa paham, Jadi kalau kamu begini, nggak bisa Kenzo, memahami, ya. nggak apa-apa. Tapi iman kami semua sama gitu loh. Kenzo, di dalam Taurat ya Tuhan itu banyak Kenzo. Iblis pun dikatakan Tuhan, Musa dikatakan Tuhan, ya Daud dikatakan Tuhan, ya malaikat juga dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah terminologi yang umum. Jadi yang kita berbicara ini secara substansinya, bukan secara istilah yang umumnya. Kan kamu tadi yang minta kristologi atas kata kamu, yaitu substansinya. Nah substansi Tuhan itu Wah, adalah kalau yang memiliki substansi aja otoritas kamu nggak tertinggi. kristologi atas, masa Enggak, bicara kamu dengar substansi? dulu ya. Kamu nggak paham Substansi ya, itu adalah substansi sama otoritas hakikat ya? tertinggi. Itu yang kita tanya. Kita buktikan bahwa Kamu ngerti otoritas nggak sih tertinggi itu substansi ada apa pada sih? Bapa, bukan Kamu pada ngerti nggak Yesus. substansi apa? Nah, kamu muter-muter bantah tadi tidak bisa buktikan bahwa Yesus punya otoritas tertinggi. Jadi keok kamu di sini. Kok nggak punya otoritas tertinggi gimana sih? Kalau bicara dari kristologi bawahnya, bukan berarti dia nggak punya kuasa. Ya kan, hanya dia sebagai utusan, dia sebagai kristologi bawah, dia akan berbicara seperti itu. Selalu pasti ke Bapa untuk memberitahukan kepada mereka-mereka ini loh, bahwa nih ada Allah tuh, Allah yang benar tuh. Ya kan, Allah yang benar nih, gua juga nih. Dan mengenal satu-satu Allah yang benar, dan Yesus ya adalah Yesus, bukan mengenal Yesus Kristus. Teks originalnya tidak ada kata mengenal dua. Baca yang benar. Gue juga. Di dalam Yohanes Ada gue itu berarti ada dua Kenzo. Mengenal Yesus, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan adalah Yesus, bukan mengenal Yesus Kristus yang utus. Baca teks originalnya. Saya malas juga kalau berdebat. tempat
segala yang kuucapkan jangan engkau percaya, tetapi percayalah kepada ucapan Bapa. Ya, ini kan bentuknya Yesus lagi mengajarkan bahwa ada Iya. Allah itu gitu loh. Karena Iya, di situ kan Kenzo, pada saat itu mungkin banyak Allah-Allah yang lain gitu loh. Manusia Ya, begitu. kesimpulannya kamu itu Aduh. punya 3 Tuhan, ya kesimpulannya, dan itu dibantah. Kalau kamu punya 3 Tuhan, ya konsep ini konsep gabrul. Kenapa? Kalau Tuhan ada 3, berarti hancur lagi dan bumi semuanya. Pasti keinginan ketiganya berbeda-beda, tidak akan nyambung. Kayak saya, Terserah Kang Chan, ya sama kamu. Mbak Daniel, itu keinginannya berbeda-beda. Kamu Nah, Oh iya. mau begitu kesimpulannya. asumsi teologis Anda punya 3 Tuhan, tapi di dalam iman kekristenan kami tidak ada yang 3, 1 Tuhan itu. Tuhan itu 1. Kalau Yesus firman yang dituhankan, bagaimana di Mazmur 33 nomor 6, manusia itu berasal dari firman. Apakah jadi Tuhan semua? Aduh, kamu nggak mengerti firman, kamu bawa ke Mazmur. Nah, tadi Pahami firman dulu. itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, firman itu menjadi manusia. Aduh, saya heran ya. Kalau saya orangnya, kamu ajarin saya Quran, saya mau belajar gitu. Dan saya tidak akan pernah menentang. Oh begini ya Quran itu ya, oh begini ya. Tetapi saya tidak mau sok pintar. Tapi saya tidak mau sok Tidak ada pintar kontradiksi. membahas. Berikan di Mazmur 33 nomor 6 itu manusia nggak pernah ngomong 1 bilang 3. Di semua juga iman kami juga bahwa Allah itu 1. Tetapi kan kamu yang tidak bisa memahami dengan Allah itu menjangkau kita dengan kehadiran Yesus yang seperti ini. Beda sih sama kamu ya. Saya paham lah. Saya mengerti lah. Saya sudah nggak Ayam sama apa-apa. kucing sama-sama kuasanya enggak? Coba saya tanya, ayam sama kucing itu sama enggak kuasanya? Sama-sama binatang. Berbeda kan? Ya, sama-sama lebih kuasa kucing lah dan berbeda masing-masing kan. Nah, itu makanya saya tanya tadi, kamu harus bisa jelaskan apakah Bapa dengan Yesus itu kuasanya sama? Ternyata di Bible nggak sama. Yesus mau ngapa-ngapain minta izin sama Bapa. Itu dia berbeda. Karena dia berbeda berarti 2 pribadi yang berbeda. Karena dia berbeda berarti ada 2 Tuhan. Karena dia ada Tuhan, makanya saya tanya, yang Tuhan sebenarnya yang mana? Apa kedua-duanya Tuhan atau salah satu? Di sini, Jangan kamu di sini bilang cuma masih, ada di satu. sini kamu masih bengah dalam kalimat Tuhan. Kamu nggak mau mencoba untuk menerima, samakan persepsi dulu Tuhan itu adalah gelar kepenguasaannya. Di sini kamu masih, saya heran kamu keras hati ya. Secara Maka, substansi Tuhan kamu itu yang memiliki otoritas tertinggi. Gini brother, jujurlah, kita tahu di sini dalam iman kekristenan semua di Komal pun kalau mau mengerti kalimat Tuhan itu adalah udah gelar kepenguasaannya. Di sini kenapa kamu nggak mau coba memahami gitu? Hati kamu maksudnya jujur gitu loh. Kamu mau benturkan dengan apa? Ataupun di sini kita bukan cari pemenang gitu loh. Bukan cari siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih hebat. Wah, hebat. Hanya Allah, sama semua pencipta itu yang hebat. Lalu Yang paling jadi benar. kenapa Anda gitu. tidak jujur dengan Kita jangan kenapa merasa Anda diri tidak paling jujur dengan benar, Bible Anda gitu. sendiri? Enggak, kenapa Anda tidak jujur dengan teks Bible Anda sendiri? Kenapa? Ketika Yesus mengatakan Bapa Siapa yang tidak jujur? Bukannya tidak jujur, Anda sendiri yang tidak pahami dalam iman kami. Kenapa Anda untuk mengintervensi iya. dengan pandangan Coba teologis sekarang, Anda? Iya. Saya balikin, kenapa Coba kamu sekarang juga gini. tidak mau jujur dengan apa yang saya Iya. jelasin, kan gitu? Paham, Iya. saya dari Kristen. Iya. Ini saya paham, saya dari Kristen. Ya, sekarang Iya. Anda bertanya, saya begitu tidak mau jujur. Iya, Sekarang iya. saya Iya, bertanya gini. balik kepada Anda, kenapa Iya. Anda juga tidak mau Saya- mengikuti? iya. Ya, jujur dengan apa yang saya Oke. bawakan, seperti itu kok. Oke, siap. Yang Siap. itu dulu Oke, dong, siap. nggak bisa begitu Oke, kamu. gini. Gimana? Oke, siap. Saya harus jujur dengan apa yang Kenzo katakan, karena Kenzo mengatakan sesuatu yang tidak alkitabiah. Coba, pertanyaan saya, di mana yang menunjukkan bahwa Yesus dari Alkitabiah, Anda yang tidak kalau gitu, Alkitabiah saya buktikan. framing. Kalau gitu, buktikan kalau saya framing dengan argumen gitu. Iya, Anda bilang saya tidak Alkitabiah. Sekarang sedangkan saya baca dari Alkitabiah. Ya buktikan. Ya, oke, di mana Yesus setara dengan Allah secara Alkitabiah? Firman. Yesus adalah Saya firman. tidak tanya firman. Dia adalah Allah. Saya tanya. Oke. Firman Saya itu tidak Yesus tanya bukan. firman. Saya Firman itu tanya. Yesus bukan. Saya mau tanya dalam iman Kristen. Coba. Oke, secara Alkitabiah di mana firman itu Yesus? Bukan iman Kristen. Secara Alkitabiah di mana Yesus itu firman? Firman itu telah menjadi manusia dan telah kita melihat kemuliaannya yang Gimana, bersama Yesus? disebut sebagai Bagus. anak Allah. Bagus. Kok Oke. kamu gitu aja nggak Oke, paham siap. sih?
Siap. Aduh, saya capek nih buat gini nih. Mendingan saya rungkat dulu Oke. nih kalau sampai Ada kita siap. nggak kayak muter seperti itu? aja masih nggak ngerti. Aduh, capek. Gini. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah Jangan bilang manusia ada itu hanya nama Yesus? Yesus lagi di situ. Aduh, capek dah gua ada. Ya. Oh iya iya. Berarti logika kamu nggak jalan lagi. Memang Kamu itu yang mau- saya tanyakan. Loh, emang Ya itu yang saya saya udah tahu tanyakan. apa kamu maunya kemana, tapi kamu baca dong. Masa kamu begitu baca selanjutnya? Apa? Di situ Ya, siapa baca apa yang saya- oke, firman apa yang yang saya menjadi baca? manusia itu merujuknya ke siapa? Apakah merujuk ke siapa, Yohanes? coba? Apakah merujuk ke Yesaya? Apakah merujuk ke Dance? Apakah merujuk ke Daniel? Di situ apa? Tolong, aduh capek deh. Bahwa semua manusia itu dengerin, di dalam Bible Anda semua manusia itu hidup karena firman Tuhan. Mau tahu Tapi dalilnya? ini sang logos Apakah yang berarti menjadi Yesus? manusia. Aduh capek dah. Jangan Ya, kamu tunjukkan bawa dalilnya semua bahwa dari- Yesus itu sang logos. Dunia ini diciptakan juga dari firman, tetapi beda dengan sang firman. Iya, itu betul. yang mewujud tajali. Nah, bedanya di mana? Tajali Tunjukkan. Itu yang saya minta. menjadi Tunjukkan. Manusia. Astagfirullahaladzim, masih nggak paham juga. Tidak Tunjukkan. usah begitu. Saya minta tunjukkan. Aja lah. Kamu berbanyak betul narasimu itu. Kenapa Bang Gini, Han? tunjukkan. Kenapa Bang Han? Jangan panas Bukan. Bang Han. Tunjukkan kalau firman itu adalah Yesus. Dalilnya tunjukkan. Kamu baca selanjutnya. Baca selanjutnya. Kamu Baca selanjutnya. Baca ayat 15. Baca ayat Apakah 14 Yesus sampai 15 coba saya mau manusia? dengar. Biar saya kasih tahu Oke, otak saya kamu baca yang ya. nyampe. Santai. Ya. Kita baca ya, santai. Kita baca. Ya, Saya buka ya. 14 sampai Santai aja. 15. Kalau disuruh santai aja. Oke, 1:14. Siap. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Stop. Udah stop. Iya. Anak tunggal Bapa siapa Iya, dalam iya. iman Kristiani? Jangan bilang kamu Anak nggak tunggal tahu Bapa Yesus ya itu. Ya. Efraim anak tunggal Bapa. Terus siapa lagi Di ya? situ bicara ya itu. anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa Iya. itu cuma Coba, Yesus. ada berapa doang. anak? Ada berapa narasi anak tunggal Bapa itu dalam Bible ada berapa? Coba saya tanya. Aduh. Efraim anak tunggal Bapa. Bani Israel juga anak tunggal Bapa ada banyak. Aduh. Gimana kamu Capek Kenzo? dah. Enggak, Di kenapa situ. gini, Tetapi kita harus jujur, kalau kita yang harus jujur. lain sebagai Kita anak harus tunggal jujur. Bapa, apakah dia firman itu sendiri? Aduh capek dah. Otaknya nggak nyampe, susah kan. Janganlah, udahlah. Janganlah berdebat yang kita ini yang melintir, yang menjadi puyeng. Bukan melintir. Ini direspon. Anda minta saya tunjuk. Ya Ken. Nah, yang namanya Kenapa anak sih, tunggal Ken? Bapa itu banyak. Ada Daud, ada Musa, ada Bani Israel. Iya betul. ada Ishak. Apakah dia sang firman Nah, itu atau ada bukan? malaikat. Apakah dia Jadi nggak firman bisa yang menjadi kemudian manusia? dibuat Yesus sendiri. Aduh tolong. Anak Allah itu banyak Apakah di dia yang dalam firman Quran, menjadi bukan cuma manusia? Yesus. Ataukah dia dari Yesus malah mantap-mantap nggak ada gini? malah. Apa yang dari mantap-mantap dia baru keluar Musa? Apa mantap-mantap keluar Daud? Beda kan nama Yesus kan? Dia firman yang menjadi manusia tanpa adanya mantap-mantap gitu loh. Kok gini aja susah sih dipahamin? Jangan gelap gitu, hatinya dibersihin gitu loh. Tanyakan. Yesus Ah, dari nggak mana? ada Ilmu itu hubungannya dari mana? dengan Yesus itu bersihin firman. dulu. Nabi Adam nggak ada. Iya. Bukan, Yesus firman itu ilmunya dari mana? Itu yang kita tanyakan. Ilmunya dari mana itu Yesus firman itu? Kamu mau menyangka yang Mana? menyangka Nggak yang ada. tertulis gimana sih? Saya sudah bacakan nomor 15 itu, nggak ada Yesus di situ. Aduh, capek deh. Ya susah kamu kalau diskusi kalau Kok begitu. capek? Ya, saya izin dulu dah. Anda suruh Ya, saya baca, izin dulu, saya Pak bacakan. Dante. Karena saya berhadapan dengan orang yang susah gitu loh ya kan. Capek nanti akhirnya muter-muter saya belum bisa. Anda suruh baca, saya baca. Anda susah apa? Iya, logika Kenapa, kamu Anda nggak nyampe, Anda suruh berarti. baca, saya baca. Iya. Ya coba jelaskan secara logis bahwa firman itu jadi Yesus itu di mana? Saya tunjukkan di mana, coba Firman itu dalilnya. telah menjadi manusia dan dia telah jadi anak tunggal Bapa terus bla 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 ke belakangnya. Nah, oke. Familiar Oke, gitu. sip. Kita logis ya. Kalau saya bilang merujuk ke Yesus, kamu merujuk kemana? Silakan jawab. Oke, bagus. Oke, kita lihat ya bahwa dengerin bahwa di dalam Amsal bahwa manusia itu dia hidup dari firman. Jadi manusia itu Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Nah, firman itu pekerjaan Allah dia. Semua itu dari firman Allah. Benar berdasarkan Bible Anda. Hidup dari firman. Semua makhluk yang Kalau ada di- firman menjadi manusia sama Iya. gak? Hidup dari firman, firman menjadi manusia sama gak?
Pertanyaan saya itu merujuk ke siapa? Kamu kan bilang tidak ada Yesus. Ya, itu- Firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang dimaksud di Oke. ayat ini manusia yang mana? Apakah Daud? Semua apakah manusia. Nabi Musa? Siap, apakah siap. Nabi Muhammad? Apakah siapa? Apakah saya? Siap. Apakah Anda? Siap. Merujuk ke siapa anak tunggal Bapa itu? Siap. Udah siap. Merujuk pada semua manusia. Ketika Buset. masuk ayat 15 merujuk pada manusia, ketika merujuk pada 15 manusia yang dianggap anak tunggal Allah. Nah, Ya sudah saya nggak ada urusan ya dengan nggak apa-apa Yesus. ya sudahlah. Firman itu bukan Yesus kalau menurut kamu nggak apa-apa. Manusia-manusia yang di muka bumi itu berarti Menurut firman Bible, yang- menurut Bible. Bukan menurut saya, menurut Bible. Kalau menurut Bible mah itu Yesus gimana Di mana sih? Bible mengatakan firman itu manusia? Kagak Firman ada. itu menjadi Coba jujur Kenjo, di mana? Dan itu Yesus. Itu Ini menurut- kelihatan siapa yang jujur, yang nggak jujur, kan gitu, kelihatan kan? Sudahlah. Kenapa Ya sih sudahlah, kalian tidak mau kamu jujur? ya. Ya sudah kamu jadi. Saya capek Bang dan Pak Ustadz, saya izin permisi ya. Ada bilang nggak ada Kenzo. Siap. Bang dan Ya silakan Kenzo, jangan Bang bosan Hunter, ya. nggak Masa apa-apa. otak. Siap. Semoga saya satu saat saya kamu capek cerdas. kalau debat begitu nggak ada habisnya. Ya kan nggak ada edukasinya. gitu. Memang nggak ada dalilnya. Nah, kan habis karena nggak ada Itu udah dalilnya. ada dalilnya, otak kamu yang nggak nyampe ya. Masa debat sama kamu. Mana dalilnya kagak ada loh, sih bagus. Nah begini ya, jadi gini, kalau ini membenarkan apa yang dikatakan Quran gitu. Al-Quran itu Quran itu mengatakan begini, ketika mengadres orang-orang Yahudi, Quran mengatakan magdub, yang apa itu namanya, yang tercela gitu, yang terlaknat, yang terkutuk gitu, magdub orang Yahudi. Tetapi ketika mengadres orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih, yang menuhankan Yesus, Quran menggunakan kata dolun. Itu dolun, tersesat. Nah, goiril maghdubi alaihim waladdallin, yang tersesat. Makanya tersesat kayak gini. Nah, kita ada di dalam lingkungan itu, muter-muter gitu. Yahudi dia tahu Tuhannya satu. Dia tahu ada ini, ada itu, tapi dia apa namanya? Dia tolak dengan rasisme, dengan apa gitu. Nah, Kristen yang coba mengadop bahwa Yesus itu adalah Tuhan, harus keliling-keliling kayak gini, muter-muter. Nah, betul apa yang dikata Quran, bahwa orang yang menuhankan Yesus dia jadinya dolun, tersesat. Ya kayak Kenjo beginilah, muter-muter aja gitu. Begitu bro. Silakan Bang Al. Iya, jadi yang ditanya itu siapa Tuhan, dia jawabnya bagaimana Tuhan. Kita nggak bertanya bagaimana Tuhan, orang udah tahu Tuhan bisa ngidupin, ngampunin, berkuasa segala macem. Tapi yang ditanya siapa Tuhannya, dia muter-muter, dia bilang Yesus. Ketika dibantah, setara nggak Yesus dengan Bapa? Nggak setara. Nah, katanya setara, kadang nggak setara. Jadi memang jelas kata Al-Quran itu bahwa mereka itu kaum yang tidak mengerti tentang Tuhan tuh, mereka nggak ngerti apa sih Tuhan itu, substansi Tuhan itu apa, yang punya otoritas tertinggi. Nah, dikatakan dia klaim lagi Yesus otoritasnya tertinggi, tapi dibantah dengan Bible-nya sendiri. Nah, terbantahkan. Oh, satu hakikat katanya. Dibantah lagi, satu hakikat tidak menjamin satu kehendak, satu kekuasa. Nah, Yesus dengan Bapa satu kuasa enggak? Satu kuasa, satu kehendak, satu kehendak. Dibantah lagi dengan Bible. Ngeles lagi dengan firman. Muter-muter aja di situ. Ketika dibantah dia lari. Kayak kita ngejar orang dalam lingkaran. Dia muter aja lari. Padahal dia nggak bisa keluar dari situ. Kayak tarik belut dalam lubang ya. Iya, seharusnya kan dia jujur. Ketika dia komitmen tidak setara, katakan tidak setara. Ketika dia komitmen dia bilang setara, katakan setara. Apakah Yesus dengan Bapa setara? Setara. Oke, kita buktikan. Kalau setara, kenapa Yesus tidak punya kuasa ketika hidup di dunia? Nah, mentah tuh pernyataan dia tadi. Yohanes 13:16 itu sudah Padahal mentah. Iya. Pak Dance, kalau itu kristologi atas itu apa Pak Dance ya? Ya, Kalau kristologi atas itu apa itu? Ada kristologi atas, kristologi bawah itu apa itu Pak Dance? Dari mana itu? Asal usulnya. Itu cuma istilah saja itu. Kristolog atas artinya di atas, kristolog bawah di bawah. Itu istilah saja itu. Karena kan pengetahuan itu ada pengetahuan di atas, mendengar dan bawah. Suara saya kedengaran ini? Kedengaran. Ya? Kedengaran suara saya? Maksudnya apa itu? Ya keren. Dari atas di bawah itu. Itu cuma istilah saja itu. Kalau
maksudnya kan gini, kristolog itu secara singkat gitu ya adalah positioning Yesus gitu dalam hal teolog lah gitulah, teologi gitu kan gitu ya. Nah jadi Iya. posisi Yesus dalam hal teologi ada di atas dan ada di bawah, maksudnya itu gimana ya? Nah, Kristolog kan Ada aja nih. tentang Kristus Yesus. Maksud saya Kristolog itu Iya. tentang Kristen ini. Ya, pengetahuan tentang Kristen. Jadi Kristolog di atas berarti mereka memiliki mungkin yang berdasarkan pandangannya, karena baru kali ini saya mendengar istilah itu. Kalau di atas berarti Nah, mereka iya. menganggap pandangannya benar, dan di bawah mereka memiliki pandangan yang salah, atau kristolog di atas memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan kristolog di bawah memiliki pandangan lebih rendah. Saya sendiri barusan tahu Iya. ada yang mengungkapkan itu. Iya. Enggak, kalau dia dianggap metode gitu ya, ya nggak ada salah misalnya gitu ya. Saya lihat dari perspektif atas gitu, saya lihat dari perspektif bawah. Nah, apa namanya? Kalau dalam metode ya silakan aja gitu. Saya lihat dari kanan, dari kiri kayak gitu. Tetapi pada kesimpulannya dalam segi hakikat itu tidak akan merubah sesuatu yang hakikat itu kan begitu kan harus. Gak ngerti saya. Kesetaraan Tuhan itu di hakikat. Jadi kok bisa apa urusan? Kamu hanya kristologi bawah. Apa sih? Tapi kalau hanya digunakan sebagai metodologi untuk meraih sesuatu ya boleh kalau dari atas kiri kanan gitu. Tapi pada akhirnya konklusinya kan harus sama gitu kan, harus satu gitu. Dengan metode ini secara hakikat maksudnya gitu. Saya memandang dari kanan, saya memandang padance ini agak keabu-abuan gitu. Dari kiri saya memandang padance ini agak putih-putih, mungkin karena sinar lah, karena apalah gitu. Tetapi hakikat padance tetap padance manusia gitu, nggak merubah bahwa pandangan agak hitam-hitam abu-abu yang agak putih-putih itu tidak merubah padance itu adalah manusia kan begitu. Kesetaraan kamu lihat dari kristolog mana? Maksudnya kalau kristolog dari bawah itu tidak setara gitu. Maksudnya kalau dilihat dari perspektif atas berarti setara gitu. Pusing saya tadi buat apa sih Ekanzo ini. Putus-putus suaranya Padance. Padance suaranya putus-putus. Bang Pix ini Kristen kah? Mantan Bang. Oh mantan, masya Allah, Allah. Iya. Muslim sekarang? Alhamdulillah Bang. Pasti. Alhamdulillah, iya. Iya. Makanya kalau diksi Quran itu kan yang convert itu mu'allaf gitu. Mu'allafat kan gitu, hatinya itu dilembutkan. Mu'allafatu qulubuhum, dilembutkan hati-hati mereka gitu. Bukan diluruskan otaknya, bukan itu, walaupun itu dampak. Suara Padance kok di saya putus-putus ya? Putus-putus memang Iya. suara Padance. Bang Daniel tadi ininya dalilnya bagus-bagus, cuman mohon maaf Bang Daniel tadi kepotong ya. Bagus-bagus tadi si ininya dalilnya ya. Mohon maaf ya Bang Daniel ya. Saya juga di sini pakai headset Bluetooth gitu jadi sambil jalan-jalan juga gitu. Izin pamit dulu. Padahal bagus itu. Saya mau ke pasar dulu. Ada Iya, iya. siap Ya. Bang Daniel. nanti saya naik lagi ya. Nah, siap Hai. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau sebagai anak tunggal itu
Amsal 8 itu bisa dikatakan anak tunggal juga, Bang Kang. Jadi kalau narasi anak tunggal itu gini, prinsipnya adalah bahwa setiap bahasa itu dia punya style lah gitu, punya gramatika, punya style sendiri gitu. Nah, dalam Ibrani itu punya style juga gitu. Jadi ketika dikatakan anak Allah bahkan gitu ya. Nah, jangan melihat kepada formulasi agama Indonesia gitu. Bukan gitu. Walaupun itu ada. Nah, walaupun secara umum ada ya gitu. Itu majas gitu. Dan walaupun secara itu setiap bahasa itu hampir sama. Dia ada yang sesuatu yang metaphorical dan ada yang hakikat lah gitu, bukan asli lah gitu. Nah, ketika dikatakan anak tunggal, narasi Bible itu tidak hanya Yesus, Efraim, kan begitu, Musa juga. Bahkan kalau anak-anak Allah dia anak-anak Allah itu dia artinya orang-orang yang soleh gitu.